Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Biologi, pada video kali ini kita akan kembali ke mata pelajaran biologi yaitu materi animalia tentang invertebrata. Berikut tujuan pembelajaran pada video kali ini. Di sekitarmu terdapat banyak sekali ragam hewan bukan? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari simak video berikut ini. Kingdom Animalia memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu merupakan organisme eukariotik, multiselular, tidak mempunyai dinding sel, dan dapat bergerak aktif. Kingdom Animalia tidak memiliki klorofil sehingga bersifat heterotrof, habitat darat dan akuatik, bereproduksi secara seksual dan aseksual, serta mempunyai keanekaragaman paling tinggi. Kingdom Animalia dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu invertebrata dan vertebrata. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang hewan invertebrata. Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Hewan ini banyak dijumpai di darat, air tawar, maupun di laut. Hewan invertebrata digolongkan menjadi beberapa filum. Yang pertama, filum Porifera. Porifera merupakan kelompok hewan yang menetap atau sesil di dasar laut dengan ciri sebagai berikut. Pertama, memiliki tubuh berpori yang disebut dengan ostium, termasuk hewan diploblastik dengan lapisan luar tersusun oleh sel epitel sederhana yang disebut dengan pinakosit, dan lapisan dalam tersusun oleh sel berleher atau koanosit yang memiliki flagela, vakuola, dan nukleus. Di antara kedua lapisan tersebut terdapat mesoglea. Yang kedua yaitu Solenterata atau Nidaria. Nidaria merupakan hewan berongga dengan bentuk yang simetri radial, ada yang hidup berkoloni, dan ada juga yang soliter. Hewan ini termasuk diploblastik pada bagian luar, terutama pada bagian tentakel terdapat sel jelatang atau nidoblas. Pada bagian ini terdapat nematokis sebagai alat penyengat yang bisa dilepaskan dan mengeluarkan zat racun atau hipnotoksin apabila bertemu mangsa. Lapisan dalam atau gastrodermis berfungsi sebagai rongga gastrovaskuler, yaitu tempat pencernaan dan peredaran makanan ke seluruh tubuh. 3. Filum Platyhelminthes atau cacing pipih. Hewan ini berbentuk simetri bilateral dan tidak berongga atau selom. Hewan ini termasuk triploblastik dengan ektoderm akan membentuk epidermis dan kutikula, mesoderm membentuk alat reproduksi, jaringan otot dan jaringan ikat, serta lapisan endoderm yang membentuk gastrovaskuler, namun tidak memiliki anus. Hewan ini hidup secara parasit, namun ada juga yang hidup bebas di perairan. 4. Filum Nemathelminthes. Cirinya yang pertama mempunyai tubuh silindris dan bulat panjang, permukaan tubuh tak bersegmen dan ditutupi oleh lapisan kutikula. Tubuh triploblastik dan berongga badan yang disebut dengan pseudoselom, serta hidup bebas, ada juga yang bersifat parasit. Yang kelima, filum Annelida. Cacing ini telah mempunyai rongga atau selom, tubuh dilapisi kutikula dan triploblastik. Filum Annelida bereproduksi secara aseksual dan seksual. Bersifat hermaprodit, namun demikian, saat fertilisasi tetap diperlukan dua individu cacing. 6. Filum Mollusca. Hewan pada filum ini memiliki tubuh yang lunak, berbentuk simetri bilateral, dan triploblastik. Hewan ini tidak bersegmen tetapi bercangkang. Cangkang terbuat dari kalsium karbonat dan berfungsi melindungi tubuh. Namun ada juga yang tidak bercangkang karena rangka eksternalnya mengalami reduksi menjadi rangka internal. Alat gerak berupa kaki. Di antara tubuh dan cangkang terdapat mantel. 7. Filum Echinodermata. Hewan ini berkulit duri dengan rangka tubuh terdiri atas lempeng-lempeng kapur. Bergerak menggunakan kaki pembuluh, tubuhnya triploblastik dan berbentuk bilateral simetris saat masih larva, dan simetris radial ketika dewasa. 8. Filum Arthropoda. Hewan yang tergolong dalam filum Arthropoda memiliki tubuh yang berbentuk simetris bilateral, beruas, dan memiliki kerangka luar atau eksoskeleton yang terbuat dari bahan kitin atau zat tanduk. Tubuh arthropoda terbagi atas kepala, ruas dada, dan perut. Sistem reproduksi hewan ini terpisah antara jantan dan betina. Sebagian hewan arthropoda mengalami metamorfosis. Holometabola untuk hewan arthropoda yang mengalami metamorfosis sempurna. Hemimetabola untuk arthropoda yang mengalami metamorfosis tidak sempurna.
Sedangkan arthropoda yang tidak mengalami metamorfosis disebut ametabola. Yang terakhir yaitu filum chordata. Filum chordata adalah kelompok hewan yang termasuk vertebrata, namun beberapa hewan mirip invertebrata karena memiliki ciri-ciri yang serupa. Ciri lainnya yaitu memiliki notokorda, tali saraf dorsal berongga, celah faring, dan ekor berotot yang melewati anus. Adapun beberapa contoh manfaat dari hewan invertebrata yaitu yang pertama, dapat menjadi sumber pangan sebagai bahan pembuatan spons, menyuburkan dan memperbaiki aerasi tanah, membantu proses penyerbukan, membantu membersihkan pantai, dan lain sebagainya. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.